Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kegiatan pembelajaran yang kedua. Di video kali ini, kita akan masih membahas tentang perkenalan diri atau self introduction. Nah, salah satu unsur kebahasaan yang digunakan untuk perkenalan diri yaitu yang ada penggunaan yang namanya pronouns. Untuk lebih memahami apa itu pronouns, kita lihat di contoh dialog yang satu ini. Dialog ini diucapkan antara Stacy dan Carl. I don't think we have met. I am Stacy. Hi Stacy, I am Carl. Hi Carl. So, how do you know Jane? Oh, Jane and I used to work together at the coffee shop. Oh, you mean when you are working in Japan? That's right. And how do you know her? Actually, Jane is my cousin. Our moms are sisters. No way. You two don't look anything alike. Nah, jadi penggunaan pronoun dalam perkenalan diri dan kegiatan komunikasi lainnya yaitu untuk menghindari adanya pengulangan kata atau nama. Nah, jadi pronoun itu adalah kata ganti yang menggantikan kata benda atau nama orang. Jadi contoh pronoun itu seperti tadi yang di garis bawahi di sini. Ada I, we, you, her, my, our. Nah, itu yang namanya pronoun ya. Jadi pronoun itu kata ganti yang digunakan untuk menghindari pengulangan kata atau pengulangan nama. Lalu ada beberapa jenis pronoun di sini, yaitu ada yang namanya subjektif, terus ada yang namanya objektif, possessive adjectives, dan possessive pronouns. Untuk materi ini, Bapak hanya akan fokus ke dua jenis pronoun saja, yaitu subjektif pronoun dan objektif pronoun. Nah, ini jenis-jenisnya, yaitu untuk subjektif dan objektif pronoun artinya sama. Kalau subjektif pronoun itu I, kalau objektif pronoun itu me, artinya saya. Lalu ada you, ya penulisannya sama, artinya juga sama, yaitu kamu. Lalu ada he dan him. Nah, kalau yang ini artinya dia laki-laki. Nah, terus ada she dan her, itu artinya dia perempuan. Lalu ada it, penulisannya juga sama. Nah, itu artinya dia atau itu untuk kata benda atau kata benda yang tidak hidup, atau bisa juga untuk kata ganti hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Lalu ada we dan us, itu artinya kami atau kita. Lalu ada you, you-nya ini ada lagi you nih. Yang tadi mah ada you-nya kamu, kalau yang ini mah you-nya itu artinya kalian. Nah, lalu yang terakhir ada they dan them. Itu artinya mereka. Ya. Silakan diingat-ingat, ditulis kalau bisa ya di sini. Materi 2 ini silakan ditulis tabel ini. Nah, lalu ini pengertiannya. Yang pertama itu subjektif pronoun, yaitu kata ganti yang menggantikan subjek dari sebuah klausa atau kalimat. Contohnya ini ada di bawah. I am 16. Maksudnya itu adalah saya berumur 16 tahun. You seem lost. Kamu sepertinya sedang tersesat. Nah, jadi subjektif pronoun ini digunakan di awal kalimat karena fungsinya sebagai subjek kalimat. Contoh yang lain ini ada Jim is angry and he wants Sally to apologize. Jim sedang marah dan dia ingin Sally untuk meminta maaf. Nah, di sini Jim di sini kata subjek kalimatnya adalah Jim. Nah, di kalimat selanjutnya ada kata ganti he. Nah, di sini he ini fungsinya yaitu untuk menggantikan nama Jim tadi. Jadi digunakan he ini untuk menghindari pengulangan kata atau nama Jim ini. Jadi tidak usah kita tulisnya Jim is angry and Jim wants Sally to apologize. Nah, tidak usah seperti itu. Jadi kita gunakan kata ganti subjek dia laki-laki yaitu he tadi ya. Nah, ini kalau yang ini this table is old. Meja ini sudah tua. It needs to be repainted. Nah, itu perlu dicat ulang. Jadi kalau kalau subjeknya
kata benda yang tidak hidup seperti meja ya, table, berarti pronounnya atau kata gantinya kita gunakan kata ganti it. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu ada objective pronoun. Objective pronoun itu adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda yang merupakan sebuah objek, yang baik itu langsung maupun objek tidak langsung dari sebuah klasa atau kalimat. Nah, contohnya gimana? Nah, ini contohnya. The teacher wants to talk to you. Give the book to me. Nah, ini dulu ya. Give the book to me artinya berikan buku itu kepadaku. Nah, jadi si aku atau sayanya itu disimpan di akhir kalimat. Fungsinya sebagai objek kalimat. Nah, karena sebagai objek berarti bentuknya jangan I lagi tapi me. The teacher wants to talk to you. Nah, kalau you mah itu tidak terlalu diambil pusing ya, karena penulisannya juga sama, terus cara bacanya juga sama. Itu artinya kamu. Pak Guru atau Bu Guru ingin berbicara denganmu. Nah, cuman itu artinya bedanya kalau di dalam bahasa Indonesia. Lalu ini yang ketiga, Jake is hurt. Jake terluka atau Jake kesakitan. Because Bill hit him, karena Bill memukulnya. Nah, di sini udah jelas. Jake is hurt. Nah, ini satu klausa. Because Bill hit him. Nah, ini klausa yang kedua. Di kalimat yang kedua ini ada kata Bill hit him. Bill memukulnya. Ya, si nyahnya ini, si him ini. Nah, itu adalah kata ganti objektif yang menggantikan Jake ini. Jadi si Jake ini ceritanya sebagai objek kalimat. Bill itu sebagai subjeknya, hit itu kata kerjanya memukul, him dia atau nyahnya di sini adalah tadi Jake tadi, Bill memukul Jake. Nah, supaya tidak ada pengulangan kata, nah kita gunakan kata ganti objektif him, dia laki-laki, karena si Jake ini ceritanya laki-laki ya. Nah, seperti itu ya, itu contohnya. Silakan ditulis sampai sini. Nah, kalau yang ini itu untuk pasangan to be, pasangan dari subjektif pronoun tadi. I pasangannya dengan am, you itu pasangannya dengan are, he, she, it itu sama pasangannya itu dengan is, we, you, are, nah itu pasangannya dengan we, you, they, maaf, itu pasangannya dengan are ya. Jadi to be-nya maksudnya di sini teh. Silakan ditulis ya, afirmatif, kalimat negatif dan kalimat interrogatif, cara penulisannya. Silakan ditulis dulu, nanti dijelaskan lagi di materi selanjutnya. Nah, kalau untuk yang pembahasan di bawah ini itu tidak usah ditulis ya. Jadi tinggal ditulisnya halaman 1 sampai 2 saja. Kalau yang halaman 3 ini hanya contoh lebih lanjutnya untuk subjektif pronoun dan objektif pronoun. I have 3 dogs. You like to have many pen pals. He studies in an elementary school. She will get married. Nah, di contoh yang sini kita bisa melihat perbedaan penulisan kata kerja untuk penulisan kata kerja jika subjeknya itu adalah he, she, dan it. Nah, kalau untuk subjektif pronounnya he, she, it, kalian bisa melihat penulisan kata kerjanya di sini ada akhiran es, ada akhiran s. Nah, jadi kenapa seperti ini? Itu karena kalau he, she, it ini adalah jika maksudnya kalimat ini dalam bentuk sudut pandang orang ketiga. Jadi he, she, it itu adalah kata ganti sudut pandang orang ketiga. Ya, seperti itu. Kalau I itu sudut pandang orang pertama, you, we, they itu sudut pandang orang kedua, he, she, it itu sudut pandang orang ketiga ya. Seperti itu maksudnya. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga itu kata kerjanya harus diakhiri dengan s. Nah, cara penulisannya gimana? Kalau ini mah ada ya es, kalau ini mah ada s saja. Nah, itu untuk penjelasan lebih untuk penjelasan selanjutnya, penjelasan lain kali. Nah, cuman intinya kalau he, she, it itu kata kerjanya harus diakhiri dengan s. Itu cirinya ya. Untuk objektif pronoun ini mah simple ya. Jadi
Di sini ceritanya I know Caroline. Nah, di sini subjeknya adalah I. Berarti ini kalimat dalam bentuk sudut pandang orang pertama. She introduced me. Nah, di sini kalau yang I ini untuk subjek kalimatnya, kalau di sini si I-nya ini menjadi objek kalimat. She introduced me. Dia di sini adalah Caroline tadi. Dia memperkenalkanku kepadamu melalui email. Dia me di sini adalah objek kalimat. Jadi menggunakan objective pronoun. My brother is an elementary school student. Nah, di sini subjeknya adalah my brother, berarti dia laki-laki. Sometimes I accompany him to go to school. Nah, jadi di sini ceritanya untuk menghindari pengulangan kata my brother. Nah, di sini objek kalimatnya kita gunakanlah objective pronoun, dia laki-laki, yaitu him tadi. Nah, kalau ini my sister, berarti dia perempuan. Dia perempuan. Kakakku, my sister is a good student. Kakakku adalah siswa yang sangat baik. Her campus gave her a scholarship. Nah, ini harusnya kata yang di garis bawahnya adalah her yang ini. Harusnya ya, bukan yang ini. Maaf, ini kesalahan dari bukunya. Her campus gave her a scholarship. Sekolahnya memberikan dia. Nah, di sini adalah kata ganti objektif my sister tadi. Jadi supaya menghindari pengulangan kata my sister. Sekolahnya memberikan dia beasiswa. Nah, seperti itu. Ini juga sama. We love animals. So, berarti di sini subjeknya adalah we. Berarti kami. Last week our neighbor gave us. Nah, ini adalah us di sini adalah kata ganti objektif kami. Nah, berarti penulisannya jangan we lagi tapi us. Nah, ini they run the family business seriously. Di sini subjeknya adalah they, mereka. Berarti di sini kalau misalnya di kalimat selanjutnya si they-nya ini berubah menjadi objek kalimat, berarti penulisannya juga berubah ya, menjadi them. Customers like them very much. Para pelanggan menyukai mereka, sangat menyukai mereka. Nah, kalau misalnya kata gantinya itu adalah untuk menggantikan kata benda atau benda yang tidak hidup. Contohnya di sini, the fur of the cat is soft. Bulu kucing itu sangat lembut. Bulu kucing ya, bukan kucingnya tapi bulu kucing. Bulunya. We like to stroke it. Kami suka mengelus-ngelusnya. Nah, si nya-nya ini adalah kata ganti untuk menggantikan si the fur of the cat. Jadi supaya menghindari pengulangan kata, kita gunakanlah kata ganti objektif it. Itu atau untuk benda laki-laki, benda tidak hidup, maaf. Nah, jadi supaya nulisnya kita tidak usah menulis we like to stroke the fur of the cat. Nah, gak usah gitu. Itu namanya pengulangan kata ya. Seperti itu. Nah, ini sekarang untuk tugasnya silakan ditulis dulu semuanya dari sini sampai sini. Nomor 1 sampai 5, B 1 sampai 5 ditulis dulu semuanya kalimatnya. Nah, lalu titik-titiknya ini yang kosongnya ini kalian isi dengan kata ganti yang tepat. Misalnya kalau yang subjektif pronoun nih. Subjektif pronoun kira-kira yang mana, atau apakah itu me ataukah I ya. Jadi isinya di dalam kurung ini. Ini yang di dalam kurung ini adalah pilihannya. Kira-kira yang me atau I, his atau he, they atau them ya. Jadi pilih salah satu seperti itu. Pilih salah satu yang di dalam kurung ini. Lalu dipindahkan ke sini isinya ya. Silakan diisi dulu. Nanti kalau sudah diisi nanti di classroom Bapak jelaskan dan jawabannya apa ya. Nah, sama objektif pronoun juga. Apakah she atau her, we atau me, it atau its ya. Silakan itu merujuk ke sini. Nah, ini subjektif pronoun itu yang mana, objektif pronoun itu yang mana. Oke, itu saja untuk hari ini, untuk penjelasan materi dan instruksi tugas hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. And good luck.